Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Sekardiwantari. Saya berasal dari Fakultas Hukum Unisba. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengawasan Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 pada studi kasus Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pada tujuan akhir ini, dari sistem pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali warga binaan atau resosialisasi. Dalam sistem pemasyarakatan terdapat asimilasi. Maksud dari asimilasi itu adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Pada program asimilasi dilaksanakan di rumah. Proses pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan BAPAS. BAPAS dibantu oleh PK atau Pembimbing Kemasyarakatan. Tugas pokok BAPAS menyelenggarakan bimbingan klien pemasyarakatan berupa keterampilan dan pembinaan kepribadian klien, serta melakukan pengawasan bagi warga binaan yang melaksanakan asimilasi. Permasalahan awal tahun 2020 telah terjadinya penyebaran virus COVID-19 atau biasa yang disebut dengan corona. Virus COVID-19 ini merupakan virus yang mudah menular dan menyebar keberadaannya. Maka, pemerintah membuat peraturan tentang tatanan dalam kehidupan masyarakat guna mengatur pelaksanaan kehidupan pada masa pandemi. Pemerintah membuat kebijakan, salah satunya Kementerian Hukum dan HAM, yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengawasan Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta dalam asimilasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Yang kedua, bagaimana kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 yang dihubungkan dengan sistem pemasyarakatan. Diaturlah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, bagian ke-1. Pada pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan tentang asimilasi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbing dan pengawas Balai Pemasyarakatan. Dan pada pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan tentang asimilasi anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Pada program asimilasi COVID-19 ini, yang dilaksanakan di rumah dilakukan secara daring atau online, yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap klien yang berada di tempat kediaman klien atau di rumah klien. Pengawasan ini merupakan kegiatan yang diperlukan mengingat adanya pembatasan pada setiap daerah yang sedang melakukan PSBB. Pada tabel tersebut memperlihatkan jumlah klien asimilasi COVID-19 yang menjadi pengawasan dalam Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta. Analisis kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 yang dihubungkan dengan sistem pemasyarakatan. Yang pertama, klien diberikan kebebasan dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaan di rumah masing-masing. Yang kedua, tujuan ini berkaitan dengan teori pembinaan pemasyarakatan, yaitu teori integratif yang bertujuan untuk mencegah adanya kejahatan serta memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat.
Pembinaan pemasyarakatan sesuai dengan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menjelaskan tentang ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Penindakan tindakan program bimbingan akan ada pencabutan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pada kesimpulan kali ini yang pertama, bahwa pengawasan asimilasi dan integrasi dalam masa pandemi COVID-19 dibuat dan dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan kedaruratan COVID-19 yang tidak bisa dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan atau LP atau rumah tahanan atau rutan yang overcrowded atau dapat dikatakan maksimum capacity, membuat aturan social distancing tidak dapat diberlakukan di dalam penjara. Oleh karena itu, dibuatlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku, dan juga peran pembimbing kemasyarakatan yang memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan secara daring dengan klien melalui pendekatan yang baik dan juga melakukan koordinasi secara rutin terhadap keluarga klien. Saran yang dapat saya sampaikan yaitu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tidak adanya penjelasan tentang syarat penelitian kemasyarakatan di dalam program asimilasi dan integrasi. Oleh karena itu perlu adanya persyaratan asesmen resiko residivis sebelum menerapkan peraturan tersebut. Sekian pemaparan penelitian saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.